Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Tayyib, salih salihah, alhamdulillah. Di hari ini Ustazah Masyita masih bisa memberikan pembelajaran tentang akidah Islam, yaitu masih melanjutkan minggu kemarin di pembelajaran 1 Allah Sang Pencipta. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang alam semesta dan isinya ciptaan Allah, yaitu Allah menciptakan beraneka ragam tumbuhan. Yang kedua, manfaat tumbuhan dalam kehidupan. Nah, untuk minggu ini Ustazah akan membahas yaitu tentang dalil nakli dari surah Ar-Rahman ayat 10 sampai dengan 13. Baik, solih-solihah, sebelumnya silahkan disiapkan dahulu bukunya. Ya, dibuka halamannya. Dibuka halaman 3. Nah, coba dilihat baik-baik bukunya, lalu dengarkan video pembelajaran dari Ustazah, simak baik-baik. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, khair, solih-solihah. Langsung saja kita ke pembelajaran berikutnya, yaitu dalil tentang surah Ar-Rahman ayat 10 sampai dengan 13. Sebelumnya akan Ustazah bacakan dahulu ayatnya ya. Quran surah Ar-Rahman ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal arda wada'aha lil anam. Artinya, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Quran Surah Ar-Rahman ayat 10. Selanjutnya, Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Artinya, di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Quran Surah Ar-Rahman ayat 11. Selanjutnya, wal habbu dzul asfi warraihan. Artinya, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Quran Surah Ar-Rahman ayat 12. Selanjutnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman ayat 13. Nah, khair, solih-solihah. Jadi, dari surah Ar-Rahman ayat 10 sampai dengan 13 ini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita itu harus selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga harus rajin beribadah, beramal baik kepada orang lain. Nah, selanjutnya Ustazah akan membacakan kisah tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih anak-anak, dia dapat merasakan kesesatan kaumnya yang menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam kagum pada bintang-bintang yang ada di langit. Ia menganggap bahwa itu adalah Tuhan. Namun, ketika bulan muncul, ia kecewa
Ternyata bulan lebih besar daripada bintang. Ia menganggap bahwa bulan adalah Tuhannya yang sebenarnya. Namun, ketika menjelang pagi, Nabi Ibrahim terkejut karena bintang dan rembulan yang semalam diyakini sebagai Tuhan ternyata lenyap dari pandangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kecewa lagi. Lalu muncul matahari yang bersinar lebih terang dan besar. Ia menganggap bahwa matahari itulah Tuhannya. Tapi sekali lagi Nabi Ibrahim kecewa karena matahari juga hilang karena malam tiba. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak ia sembah. Nah, khair, solih-solihah. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, alam semesta dan seisinya memiliki kelemahan, sedangkan Allah tidak memiliki kelemahan. Yang ketiga, memperhatikan alam akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Khair solih-solihah, dari pembelajaran hari ini, apa sih amal solih yang bisa kita laksanakan atau bisa kita kerjakan di rumah? Yang pertama, senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, jangan lupa setiap habis sholat, setiap kita sedang melaksanakan pekerjaan yang lain dalam hati selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menghafal ayat Al-Quran. Nah, yang keempat, selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Seperti tadi yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu ya, nikmat mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah seperti itu. Jadi, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberian Allah, apapun yang Allah berikan ya. Khair, solih-solihah. Nah, untuk hari ini, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai di bab pertama sampai dengan pembahasan materi yang ketiga, yaitu tentang surah Ar-Rahman ayat 10 sampai 13. Nah, solih-solihah, tugas di rumah kalian semua menghafalkan surah Ar-Rahman ayat 10 sampai dengan 13 beserta artinya. Jangan lupa menghafalnya yang baik dan juga dengan benar, bacaannya yang bagus ya. Nanti boleh disetorkan ke ustazah di hari Selasa depan. Jadi menghafalkannya waktunya ada 1 minggu. Nah, kalian boleh menghafal dengan baik. Nah, nanti disetorkannya ke ustazah di hari Selasa depan. Setorkannya berupa video ya, menghafalnya melalui video. Nanti videonya disetorkan ke nomor ustazah. Nanti ustazah berikan nomor ustazah ya. Oke, khair solih-solihah. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih bisa bertemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.